Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa kalian lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Hari ini kita mau melanjutkan eksposisi kitab Matius ya dengan tema berita kematian Kristus. Nah, berkali-kali sebelum Kristus benar-benar disalibkan, ya, Yesus sudah memberitahu berkali-kali ke murid-muridnya, sebentar lagi akan tiba waktunya. Aku akan mati, aku akan menderita. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan dengan hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, mau mencari apa yang benar-benar benar, sehingga waktu Injil, waktu cerita tentang kematian Kristus, pengorbanan Kristus itu sungguh bukan hanya berita yang lalu begitu saja, tapi membuat kita terkagum, terkesima terhadap besarnya kasih anugerah Tuhan. Kita yang berdosa sungguh boleh diampuni, kita yang berdosa sungguh boleh memperoleh pengharapan kehidupan di dalam Dia. Mari anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagu. Lagu ini mungkin asing, jarang dinyanyikan, tapi kita sama-sama mau belajar. Lagunya berjudul Alangkah Ajaib Kasih-Nya. Lagu ini akan ada 3 bait. Menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan, anugerahnya melimpah, dan harapannya yang diberikan Tuhan itu sempurna. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, kita coba 1 baitnya saja. Lagu ini indah sekali, kata-katanya sederhana diulang-ulang. Mari kita dengarkan sekali lagi saja, notnya saja terlebih dahulu. Di baris keduanya ada tanda fermata, artinya ada 1 nada yang dinyanyikan lebih panjang di akhir kalimat yang kita nyanyikan. Kita coba nyanyikan sekali lagi, tapi kita coba bait keduanya yang berkata anugerahnya limpah, ditebusnya diriku, anugerahnya limpah. Mari kita sama-sama nyanyikan, latih baris keduanya. Sudah berusaha, semua yang di rumah, walaupun ibu guru tidak bisa langsung lihat kalian satu persatu, coba ikut nyanyi ya. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, puji agungkan Dia dengan suara kita sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama sekarang berdiam diri, bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa.
Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang jalan-jalan. Mari semua duduk, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah firman Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Biarlah berikan kepada kami hati yang rindu, hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Celikan mata kami, sehingga waktu mendengarkan firman Tuhan itu sungguh-sungguh menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan semakin mengenal Engkau dengan benar, dan itu membawa kami bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan, yang tetap setia sampai kami besar nanti, sampai kami nanti tua atau Tuhan memanggil kami. Tuhan boleh mendapati kami tetap menjadi orang-orang yang mengikut Kristus dengan setia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong pada saat hari ini kami kembali mau merenungkan firman Tuhan, khususnya dari kitab Injil Matius yang membahas juga tentang kematian, penderitaan Kristus. Tuhan, tolong lembutkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang tadi kita sudah latih bersama-sama. Alangkah ajaib kasih-Nya, kita nyanyikan ketiga baitnya. Tapi sebelumnya kita lihat ya, bait ke-1 berkata apa? Ajaib kasih Tuhan. Bait kedua berkata apa? Anugerahnya limpah. Bait ketiga berkata apa? Harapan yang Tuhan berikan sempurna. Mari kita menyanyikan lagu ini. Firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan kembali mendengarkan PA kita pada hari ini, kelanjutan dari seri eksposisi kitab Injil Matius. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan khotbah, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak, siapa yang di sini pernah mendengarkan berita kematian mengenai seseorang? Mungkin orang yang kita kenal atau mungkin keluarga kita sendiri. Apa yang kita rasakan waktu kita mendengar berita kematian seseorang? Pasti kita akan sedih. Atau setidaknya kita akan kaget. Kita akan bertanya-tanya, kenapa dia meninggal? Bagaimana ya keluarganya? Kita akan turut bersedih dengan keluarga yang ditinggalkan. Dan semakin kita dekat dengan orang tersebut, semakin kita menyayangi orang tersebut, kita akan semakin sedih ketika kita mendengar berita kematiannya. Maka berita kematian biasanya adalah berita yang manusia paling tidak suka, yang kita tidak senang mendengarnya. Semakin dekat orang tersebut, kita akan semakin sedih mendengar berita kematian orang tersebut. Kehilangan orang yang kita kasihi adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan walaupun semua orang akan meninggal, tapi tetap saja begitu kita mendengar berita kematian seseorang, kita akan sedih. Nah, seperti inilah yang murid-murid Kristus rasakan waktu mendengar berita kematian Yesus. Waktu itu memang Yesus belum meninggal, belum mati di kayu salib. Tetapi Yesus memberitahukan murid-muridnya dan itu membuat mereka sedih. Kita melihat ini dari Matius 17 ayat 22 sampai 23. Namun sebelum membaca bagian kitab ini, mari kita berdoa sekali lagi dan meminta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga,
kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami yang mendengar, berikanlah kami kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, dan berikanlah kami juga pengertian yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bagian firman Tuhan ini, mengerti rencana Tuhan, dan Engkau juga yang menolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Kiranya Engkau juga yang memberkati ibu yang akan menyampaikan khotbah, kiranya firman-Mu saja yang ia beritakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita buka Matius 17 ayat 22 sampai 23. Dan mari kita baca bersama-sama. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah dari judul perikop yang diberikan, kita sudah langsung tahu bahwa bagian ini sedang membicarakan mengenai pemberitahuan yang kedua, pemberitahuan mengenai Yesus yang akan disalibkan. Yesus sendiri memberitahu murid-muridnya, dan ini adalah pemberitahuan yang kedua. Anak-anak ingat tidak pemberitahuan yang pertama? Beberapa minggu lalu kita sudah bahas ya dari Matius 16 ayat 21. Nah di situ Yesus memberitahu murid-murid bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah ingat ceritanya? Waktu itu murid-murid juga kaget. Dan murid-murid diwakili dengan Petrus langsung menjawab Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jangan sampai hal-hal itu terjadi kepadamu. Kira-kira begitu yang Petrus katakan kepada Yesus. Tapi yang lebih mengejutkan, Yesus justru menegur Petrus dengan sangat keras. Yesus berkata, enyahlah iblis. Kenapa Petrus ditegur dengan begitu keras? Masih ingat? Karena Petrus menjadi batu sandungan bagi Yesus. Karena Petrus memikirkan apa yang ia pikirkan, bukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang Allah memang kehendaki, yaitu Yesus memang harus mati di kayu salib. Nah inilah yang membuat Petrus ditegur begitu keras oleh Yesus. Karena Yesus memang harus menderita di kayu salib, sampai mati di kayu salib. Dan Petrus dan murid-murid masih belum mengerti waktu itu. Petrus dan murid-murid masih menganggap bahwa Yesus itu kalau dia Mesias, kalau dia adalah anak Allah, maka dia tidak seharusnya mati. Dia harusnya menjadi Mesias yang membebaskan orang Israel. Dia menjadi Mesias yang menang. Seharusnya Mesias itu menjadi raja yang menang, yang kemudian punya kuasa yang besar. Nah itulah bayangan mereka mengenai Mesias. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu harus terlebih dahulu menderita dan disalibkan. Makanya Yesus memberitahu mereka waktu itu, Yesus mempersiapkan murid-murid supaya mereka tahu bahwa ketika Yesus ditangkap sampai ia juga mati di kayu salib, itu bukan karena ia kalah, bukan juga karena dia bukan Mesias, tetapi untuk menggenapi kehendak Allah. Karena dia adalah Mesias, ia harus menggenapi kehendak Allah. Dan itulah yang akan terjadi. Yesus akan disalib. Seperti apa yang Yesus sudah katakan, sudah beritahukan kepada murid-muridnya. Nah tapi pertanyaannya, kenapa ya harus diulangi lagi pemberitahuannya? Kenapa Yesus sampai kasih tahu 2 kali, bahkan nanti masih ada lagi? Dan kenapa Matius juga catat bagian ini lagi? Kita ingat juga anak-anak, kalau misalnya waktu itu untuk menulis sebuah surat, sebuah Alkitab, sebuah bagian dari Alkitab itu sangat mahal, sangat sulit. Jadi para penulis Alkitab itu harus sangat berhati-hati apa yang ia harus tulis. Kalau semakin panjang akan semakin mahal biayanya. Karena waktu itu mereka harus menulis di kertas papirus, sejenis kertas dari tanaman-tanaman yang dibuatnya juga susah. Jadi bukan seperti kita hari ini ya. Kalau hari ini kita menulis di kertas, kalau salah ya kita bisa langsung ganti kertas. Atau kalau kita mau menulis panjang berlembar-lembar ya tidak masalah karena kertas ada banyak. Karena kertas juga tidak mahal. Waktu itu berbeda. Waktu itu mereka harus sangat berhati-hati karena kalau panjang akan semakin mahal. Dan makanya kalau misalnya kita melihat penulis Alkitab itu menuliskan suatu cerita itu
agak diulang-ulang. Nah, kita perlu mengetahui kenapa ya dia menulis hal itu berkali-kali. Dan di bagian ini Matius juga tidak sembarangan. Dia menuliskan pemberitahuan mengenai Yesus yang akan menderita itu sampai 2 kali, bahkan 3 kali, karena ada hal yang mau dia beritahukan, ada hal yang mau dia beritakan, ada perbedaan yang mau ia kasih tahu kepada para pembacanya. Nah, jadi kita melihat ada perbedaan dari bagian yang kedua ini dengan pemberitahuan yang pertama. Apa perbedaannya? Kita lihat ya, coba kita baca di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan kita bandingkan ini dengan Matius 17 ayat 22 dan 23 tadi. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, ada persamaannya ya. Persamaannya bisa kita lihat, yaitu Yesus akan dibunuh dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini sama-sama dikasih tahu di pemberitahuan pertama maupun juga pemberitahuan yang kedua ini. Nah, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau di pemberitahuan pertama, Yesus itu menekankan bahwa dia akan menanggung penderitaan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dari tua-tua, imam-imam, ahli Taurat. Jadi di sini penolakan yang Yesus alami itu terutama adalah dari pemimpin agama Yahudi. Itu yang Yesus tekankan pada pemberitahuan yang pertama. Tapi di bagian yang kedua ini, pemberitahuan yang kedua ini berbeda. Dia mengatakan Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Nah, jadi anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Apa artinya ya? Anak manusia itu merujuk kepada Yesus sendiri. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia itu artinya bukan cuma sekedar orang biasa, manusia biasa. Tapi anak manusia ini sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena ini memakai referensi ke Daniel pasal 7 di mana Yesus itu Mesias itu digambarkan sebagai Allah yang datang dan kemudian disebut sebagai anak manusia. Nah, anak manusia ini yaitu Yesus sendiri, sang Mesias itu akan diserahkan. Artinya ada yang akan menyerahkan Yesus. Yesus itu diserahkan, berarti ada yang harus menyerahkan dia. Siapa yang menyerahkan dia? Mungkin kita pikir Yudas ya, Yudas itu yang menyerahkan Yesus kan. Tapi kita lihat selanjutnya, diserahkan ke tangan manusia. Jadi seakan-akan bagian ini memberitahukan bahwa yang menyerahkan Yesus ke dalam tangan manusia itu bukanlah orang lain ya, bukanlah manusia lainnya. Tapi ada pihak lain. Siapakah pihak itu? Kita tahu pihak itu adalah Allah sendiri. Allah Bapa sendiri yang sebenarnya menyerahkan Yesus ke tangan manusia. Baik Yudas yang menyerahkan Yesus ataupun orang-orang yang menghakimi Yesus, orang-orang yang menyiksa Yesus, orang-orang yang menyalibkan Yesus, semua itu adalah tangan-tangan manusia. Tapi ada Allah yang di balik semua itu menyerahkan Yesus ke dalam tangan manusia. Jadi siapa yang menyerahkan Yesus? Allah Bapa sendiri. Allah Bapa menyerahkan Yesus ke tangan manusia. Dan di sini kita juga lihat ya, istilah yang dipakai itu tangan manusia. Tidak lagi merujuk kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, tapi ke tangan manusia. Kenapa? Karena memang bukan cuma saja pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang pada akhirnya membuat Yesus sampai harus mati di kayu salib. Tetapi waktu itu kita lihat ada Yudas, ada prajurit-prajurit yang menangkap dia, ada orang-orang yang ikut menyiksa Yesus, ada orang-orang juga, orang-orang banyak yang juga berteriak, salibkan dia, jangan bebaskan Yesus, salibkan saja Yesus. Nah, ke tangan mereka lah Yesus diserahkan. Jadi ke tangan manusia-manusia itu Yesus diserahkan. Dan bahkan anak-anak, kalau kita pikir sebenarnya kita juga terlibat. Kita juga adalah manusia dan karena kita juga sebenarnya Yesus harus disalibkan.
Waktu itu memang kita belum ada. Kita tidak ikut berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Tidak. Tetapi anak-anak, karena dosa kita lah, maka Yesus harus disalibkan. Di dalam keberdosaan kita turut menyalibkan Yesus. Allah Bapa menyerahkan Yesus untuk kemudian disalibkan karena ini adalah satu-satunya jalan supaya umat pilihan Allah itu bisa dibebaskan dari hukuman dosa. Ini adalah satu-satunya jalan, makanya Yesus harus menanggung hukuman atas dosa itu. Yesus membiarkan dirinya mati di kayu salib dan menderita bukan karena dia tidak mampu membebaskan dirinya, bukan karena dia kalah. Dia bisa dengan mudah memanggil pasukan malaikat untuk membela dia, untuk melawan orang-orang yang mau menangkap dia ataupun yang menyiksa dia. Tetapi Yesus tahu ia harus melewati jalan salib karena ini adalah kehendak Allah. Supaya umat Allah bisa diampuni, supaya umat Allah yaitu kita bisa diterima kembali oleh Allah, maka Yesus harus menjalani jalan salib ini. Maka ini yang Yesus mau tekankan, bahwa ada perbedaan dari pemberitahuan yang pertama, bahwa sekarang bukan lagi orang-orang pemimpin agama Yahudi yang sebenarnya bertanggung jawab atas penderitaan dan kematian Yesus, tetapi sebenarnya tangan-tangan manusia, bahkan seluruh umat manusia itu yang ikut andil di dalam penyaliban Yesus. Dan yang kedua, alasan yang kedua kenapa Yesus harus ulang dan Matius harus catat lagi adalah karena murid-murid memang masih belum mengerti juga. Sulit sekali bagi murid-murid untuk menerima gambaran Mesias yang akan disalibkan. Bukan gambaran Mesias yang selama ini mereka pikirkan, yaitu gambaran Mesias yang menang, yang akan menjadi raja, yang menang atas penjajah-penjajah dan akan berkuasa di waktu itu juga. Bukan seperti itu ternyata gambaran Mesias yang Tuhan sudah berikan. Karena sejak perjanjian lama, gambaran Mesias itu juga digambarkan akan menderita. Nah ini kita bisa lihat misalnya dari Yesaya 52 dan 53. Ibu akan bacakan ya, Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Jadi di bagian ini sedang dicatat ya mengenai Tuhan yang akan menyelamatkan Israel. Dan akan ada sang Mesias yang di dalam bagian ini disebut sebagai hamba Tuhan. Dia akan berhasil, dia akan menang, dia akan ditinggikan, dia akan disanjung, dia akan dimuliakan. Nah, tapi anak-anak, menariknya bagian selanjutnya bukan menceritakan apa saja kehebatan dari hamba Tuhan ini, sang Mesias ini, bukan menceritakan kemenangan-kemenangannya apa saja, tetapi justru di pasal 53 dicatat, hamba ini dia akan dihina dan dihindari orang, dari ayat 3 ya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah pasal ini bicara mengenai Yesus, sang Mesias itu, sang hamba Tuhan itu yang ternyata harus menderita. Ia memang berhasil, ia memang akan dimuliakan, tapi dia juga harus mengalami berbagai penderitaan sampai kita lihat ya, dia adalah seorang yang penuh kesengsaraan, penuh kesakitan, dan dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bahkan kita pun tidak ingin melihat dia yang begitu menderita. Tetapi sebenarnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Kita mengira dia itu dihukum Tuhan, dia itu kena tulah, dia itu tertikam oleh karena pemberontakannya, tetapi ternyata tidak. Dia itu ditikam karena pemberontakan kita, manusia. Nah ini sama ya seperti bagian yang tadi sebelumnya sudah kita baca. Umat manusia itulah yang bertanggung jawab atas kenapa Yesus harus disalib. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, melainkan karena pelanggaran kita. Maka karena pemberontakan kita, maka ia harus disalibkan.
maka ia harus ditikam oleh karena pemberontakan kita. Inilah yang Yesus beritahukan kepada murid-murid, yaitu bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, bahwa kalau nanti dia ditangkap, bahwa kalau nanti dia disalib, bahwa kalau nanti dia dibunuh, itu sama sekali bukan karena dia itu kalah, bukan karena dia bukan Mesias. Tetapi memang bagian-bagian Alkitab bahkan dari Perjanjian Lama, dari Yesaya tadi juga sudah menyatakan memang Mesias itu harus menderita. Tetapi memang murid-murid sulit sekali untuk mengerti, sulit sekali untuk menerima karena gambaran mengenai Mesias ini bukan seperti apa yang mereka mau. Nah, anak-anak kita juga seringkali demikian. Seringkali kita juga inginnya apa yang kita mau. Kita tidak bisa menerima bagian firman Tuhan yang menyuruh kita untuk taat sesuatu karena kita pikir ada alternatif lain yang lebih baik. Ada hal lain yang lebih menyenangkan. Misalnya, bagian Alkitab menyuruh kita untuk taat. Tetapi kita sering berpikir kalau taat itu susah, kita lebih baik percaya kepada diri kita sendiri, melakukan dengan kekuatan kita sendiri, atau melakukan apa yang kita senang sendiri, karena itu yang baik bagi kita, karena itu yang menyenangkan kita. Waktu itu murid-murid berpikir kalau mereka punya Mesias yang menang, punya Mesias yang adalah raja yang berkuasa, mereka akan senang. Ini berbeda dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memanggil kita, anak-anaknya, untuk taat, untuk percaya kepada Dia, sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi ketika kita mau taat. Tapi inilah yang justru akan mendatangkan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati kepada murid-murid justru diberikan ketika Yesus sudah menjalankan kehendak Allah, yaitu mati di kayu salib dan kemudian dibangkitkan, dan kemudian Dia nanti suatu hari berjanji akan datang. Murid-murid akan menerima sukacita yang kekal karena Yesus melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki. Tapi kalau waktu itu Yesus melawan, waktu itu Yesus menjadi sosok raja yang menang, justru murid-murid dan bahkan kita semua akan kehilangan keselamatan yang kekal itu, kebahagiaan yang sejati itu, kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Karena dosa kita tidak ditanggung oleh Yesus. Karena waktu itu Israel mungkin jadi menang, tapi ternyata hukuman dosa, masalah dosa tidak diselesaikan oleh Yesus. Itu yang terjadi kalau Yesus tidak taat kehendak Allah. Nah, demikian juga kalau kita tidak taat kehendak Allah, kita mungkin pikir kita akan dapat kesenangan yang menyenangkan kita. Tapi itu semua sementara, sedangkan kesenangan yang sejati, kebahagiaan yang sungguh-sungguh kekal itu hanya kita dapatkan ketika kita memang taat pada kehendak Allah, pada apa yang Allah mau, walaupun menurut kita, bagi kita itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Nah, Yesus terus mengajar murid-murid supaya mereka mengerti bahwa rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana mereka. Apa yang Tuhan kehendaki berbeda dengan apa yang murid-murid itu mau. Makanya Yesus terus mengulang pemberitahuan ini supaya murid-murid semakin mengerti bahwa kehendak Allah memang berbeda dengan kehendak mereka. Nah, kita juga sebagai murid-murid Tuhan seringkali sulit mengerti rencana Tuhan, sulit mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Makanya anak-anak, itulah kenapa orang Kristen harus dengar firman Tuhan setiap minggu, bahkan setiap hari. Karena kita perlu terus-menerus diingatkan apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi kita. Seringkali kita gampang lupa, seringkali kita juga sulit untuk percaya, sulit untuk taat pada firman Allah. Makanya itu kenapa firman Tuhan itu harus diulang-ulang setiap hari, setiap minggu, setiap kali. Karena kita sungguh-sungguh harus diingatkan akan rencana Tuhan, akan firman Tuhan yang harus kita taati. Nah, anak-anak, kembali kepada kisahnya ya. Hari itu begitu mendengar apa yang Yesus beritahukan, murid-murid tetap sedih. Mereka tetap sulit untuk percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah hal yang lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Nah, tapi hari ini kalau kita dengar Yesus disalibkan, kita tidak sedih lagi ya. Justru mungkin kita bersyukur. Kenapa berbeda? Waktu itu murid-murid sedih, hati murid-muridnya sedih sekali, kata Alkitab. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Karena mereka sayang sekali kepada Yesus, mereka sangat mengasihi Yesus, mereka tidak mau kehilangan Yesus. Dan mereka juga belum mengerti
Apa sih maksudnya? Sekalipun Yesus sudah katakan dia akan bangkit, murid-murid tidak mengerti apa itu artinya bangkit. Mereka hanya pikir guru kita akan mati, akan meninggalkan kita. Makanya murid-murid sangat sedih. Nah, tapi berbeda dengan kita hari ini. Waktu kita dengar berita kematian Kristus, kita tidak lagi sedih. Justru kita bersyukur, justru kita bersuka cita. Kenapa? Bukan karena kita tidak mengasihi Yesus kan ya. Bukan karena kita senang kalau Yesus itu mati. Tapi justru karena kita sudah tahu akhir dari cerita ini adalah akhir yang baik, happy ending. Kenapa? Karena kita tahu Yesus itu memang disalibkan, tapi dia tidak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga dia benar-benar bangkit. Dan bangkit itu bukan cuma sekedar kebangkitan yang sementara, tetapi kebangkitan yang kekal, kebangkitan yang sejati. Yesus hidup dan kita tahu itu. Makanya ketika kita mendengar Yesus itu disalibkan, kita tidak perlu sedih lagi. Kita mungkin memang harus sedih karena kita berpikir bahwa Yesus disalibkan karena dosa-dosa kita. Itu patut membuat kita sedih. Tapi kita tidak sedih selama-lamanya karena kita tahu bahwa Yesus sudah menang atas semua itu. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah memberikan kita kemenangan juga. Ini adalah satu kisah yang berakhir pada happy ending. Makanya hari ini kita tidak lagi perlu sedih, tapi justru kita bersuka cita karena Yesus taat pada kehendak Allah. Karena Yesus taat sampai mati di kayu salib dan karena ketaatannya dia diberikan kemenangan. Dan kemenangan itu juga dia bagikan kepada kita, umat-umat Allah, kepada kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur dan kita bersuka cita karena ini. Karena kemenangan itu juga diberikan kepada kita. Maka anak-anak, kita mendengar berita kematian Kristus dan kita ingat, berita kematian ini bukan lagi berita yang menyedihkan, tapi justru adalah berita yang membawa sukacita, sukacita yang sejati, sukacita yang kekal. Karena di dalam berita kematian Kristus, Allah menyatakan anugerahnya. Di dalam berita kematian ini, Yesus menunjukkan ketaatannya yang sejati. Yesus menjadi teladan kita yang sejati di dalam ketaatan. Dan Yesus juga telah diberikan kemenangan dan kemenangan itu juga adalah milik kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, berita kematian Kristus yang kedua. Tuhan kami bersyukur karena hari ini kami tidak lagi harus seperti murid-murid yang bersedih karena kehilangan Yesus, karena kehilangan sosok guru yang mereka kasihi. Tapi kami hari ini tahu bahwa Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tapi dia sudah bangkit dan dia sudah hidup dan dia juga memberikan kebangkitan dan kehidupan yang kekal itu kepada kami yang percaya kepada Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya Engkau yang menolong kami untuk terus taat. Kami boleh meneladani Yesus yang taat pada kehendak Allah, yang taat pada apa yang Tuhan inginkan bagi dia. Dan kiranya Engkau yang juga tolong kami, supaya kami juga sedemikian bisa taat untuk melakukan apa yang Engkau ingin kami kerjakan, sekalipun hal itu adalah hal yang sulit. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, dan Engkau yang memimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Biarlah waktu dari kecil Tuhan masih sudah beri kesempatan kita berkali-kali mendengarkan kasih Tuhan, juga seriusnya dosa, ya, bagaimana Tuhan dari surga mau datang jadi manusia. Berita Injil yang sudah kita dengarkan berkali-kali itu bukan membuat kita menjadi udah taulah, udah biasalah, dan lalu kita menganggapnya sepi. Tidak lagi mau mendengarkan hal itu. Tapi biarlah setiap ada kesempatan mendengarkan Injil, Tuhan bekerja di dalam hati kita dan membawa kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bertumbuh, orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama menutup pertemuan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Alangkah Ajaib Kasih-Nya. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Di
Demikian PA Anak kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan di acara PA Anak berikutnya. Sampai jumpa. Bye.